Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sapaan majelis pada umat pada pagi hari ini akan kami bawakan dalam renungan pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat-sehat bukan? Puji Tuhan kalau semua sehat. Majelis sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ingin sekali kita bisa kebaktian bersama secara berkumpul bersama-sama, tetapi karena situasi dan kondisi COVID-19 seperti ini belum normal sungguh-sungguh, maka kami para majelis hanya bisa mengadakan dengan sapaan kepada umat seperti yang akan kita selenggarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, adapun renungan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Rasul Paulus atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebenarnya ini sampai 1 sampai dengan 13, tetapi saya akan membacakannya sampai 4 saja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita memohon terang Roh Kudus. Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau pada saat ini kami majelis bisa menyapa umat-Mu di Jemaat GKJ Karangasem ini, Tuhan, kiranya firman yang akan kami sampaikan ini Engkau berkati, sehingga betul-betul jemaat mendapatkan kekuatan, penghiburan dan berkat-Mu, sehingga kami jemaat boleh hidup damai sejahtera penuh dengan sukacita. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang kami bacakan dari ayat 1 sampai dengan ke-4 dari Tesalonika 3, demikian bunyinya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. 2. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Bapak Ibu serta saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan Kristus, ada suatu bapak yang hidup di daerah pinggiran, maksudnya pinggiran kota, di mana daerah itu berawa-rawa dan berlumpur. Lalu bapak itu menjawab pertanyaan teman baiknya atau saudaranya. Jadi bapak ini ada pertanyaan dari saudara terkasihnya atau teman yang kenal, yang karib, yang bertanya kepada bapak itu, yaitu pertanyaannya, mengapa saudara bisa bertahan hidup di daerah yang berawa
dan berlumpur seperti ini? Mengapa saudara bisa bertahan hidup di daerah yang berawa dan berlumpur seperti ini? Apa jawab dari Bapak itu? Saya sanggup bertahan hidup di daerah yang berawa dan berlumpur ini karena bagi saya lumpur dan rawa ini sudah menjadi bagian dari hidup kami. Jadi lumpur dan rawa ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa bertahan di dalam kehidupan yang seperti ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, begitu pula seperti Rasul Paulus juga katakan bahwa yang dalam firman tadi, bahwa Rasul Paulus mengungkapkan perasaan yang menyadari bahwa kita wajib atau wajar jika mengalami kesusahan, penderitaan dalam hidup ini. Mengapa? Karena hanya dengan menyadari bahwa kesusahan dan penderitaan ini merupakan bagian hidup manusia, maka kita akan mampu menghadapi itu semua. Itulah kata Rasul Paulus, seperti dalam adanya yang ketiga dan yang keempat itu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita ini ditentukan untuk mengalami penderitaan, mengalami kesusahan itu. Yang ayat yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Inilah penghiburan atau kata Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa setiap manusia hidup itu mesti akan mengalami itu. Dengan kita menyadari bahwa kita hidup itu akan mengalami kesusahan dan penderitaan, berarti kita bisa melihat di mana Tuhan akan campur tangan di dalam penderitaan kita itu. Jadi kalau kita tuh menganggap penderitaan dan kesusahan itu suatu musuh, maka kita tidak akan melihat bahwa di balik-balik penderitaan itu terseliplah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang amat bagus bagi kita. Tetapi kalau kita bisa menerima itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang sabar, ya, kita menganggap itu suatu bagian dari kehidupan kita, maka kita akan bisa merasakan bahwa Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan kita dalam penderitaan itu. Bapak Ibu saudara dikasih serta anak-anakku yang dikasih Tuhan Kristus, marilah kita kupas satu persatu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kristus, memang saat ini sebelum kita mengupas, saat ini kita ini baru boleh dikatakan mengalami suatu kesusahan, suatu hal yang menjemukan, di mana kita tidak boleh pergi meninggalkan rumah atau pergi dari luar rumah kecuali kalau itu sangat penting. Dan kemana saja kita pergi, kita harus memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1-2 meter. Lalu juga kita harus selalu cuci tangan di air yang mengalir sewaktu kita mau pergi maupun kita sudah pulang. Kita tidak boleh berpelukan dengan teman yang sudah lama tidak ketemu. Kita tidak boleh berjabat tangan dengan berbicara yang sangat dekat. Itu semua dianjurkan oleh pemerintah supaya kita bisa memutus COVID-19 ini
penularannya bisa terputus dan mudah-mudahan segera bisa selesai permasalahan ini. Nah, itu yang membuat kita menjadi susah sekarang pada saat ini. Nah, sekarang bagaimana pengajaran Rasul Paulus di dalam menghadapi itu semua? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu terimalah kesusahan dan masalah itu sebagai bagian dari hidup manusia. Itu yang pertama. Terimalah kesusahan dan masalah itu sebagai bagian dari hidup manusia. Kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan senang hati, ini semua bukan merupakan suatu penyiksaan bagi hidup kita. Entah itu penderitaan apa saja, caci makian dari orang lain, atau boleh dikatakan seperti itu, atau ada orang yang benci pada kita. Tapi kalau kita bisa menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, bahkan kita mendoakan mereka, seperti sekarang kita mau pergi aja sulit dan sebagainya, susah rasanya. Kalau kita bisa menerima itu semua, hati kita tidak panas, hati kita ini terhibur, dan ada kedamaian sukacita di dalam hati. Tapi kalau kita melihat itu suatu musuh, seperti sekarang digembar-gemborkan oleh orang, mari kita perangi COVID-19. Panas hati kita ini, kita di rumah saja tidak tahan. Tapi kalau kita anggap COVID-19 ini merupakan berdampingan hidup dengan kita dengan baik, yang penting kita tetap menjaga jarak, kita cuci tangan, pakai masker, tidak di tempat kerumunan, dengan sendirinya rasanya damai. Kita di rumah pun itu tenang, kita di rumah pun itu merasa bahagia, tidak tersiksa. Kita tetap bisa menyanyi puji Tuhan, kita tetap bisa hubungan dengan teman-teman walaupun melalui WA atau HP. Itu yang pertama. Yang kedua, hadapilah kesusahan dan masalah dengan doa. Nah, jadi semua permasalahan hidup ini, semua kesusahan ini, hadapilah dengan doa. Doa itu merupakan suatu senjata yang ampuh. Karena doa itu, di dalam doa itu ada penyerahan diri kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan dengan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, doa yang bisa diterima oleh Allah itu yang bagaimana? Banyak orang berdoa itu salah di dalam doa. Mengapa saya katakan salah? Karena doanya itu selalu mendikte Tuhan. Tuhan beri kami berkat, Tuhan kami lindungi kami, kami beri kesehatan. Seakan-akan Tuhan itu menjadi hansip kita, seakan menjadi pelayan kita untuk melayani kita, apa menjadi kemauan kita. Itu salah besar. Tetapi doa yang baik itu yang pertama-tama adalah kita datang pada Tuhan dengan rendah hati, dengan memohon ampun segala dosa dan kesalahan kita selama kita hidup ini. Karena setiap hari tidak mungkin kita tidak akan melanggar hukum-hukum Tuhan, melanggar Tuhan. Jadi pertama kali itu kita harus mengakui kesalahan dosa kita. Banyak kita berdoa itu setelah selesai berdoa baru ditutup, ampunilah salah dosa kami Tuhan. Sudah bicara banyak baru minta ampun, itu sangat salah besar. Tuhan tidak akan mendengar itu. Tetapi kalau sebelum kita menghadap Allah yang suci, Allah yang kuasa, kita mohon ampun dulu Tuhan. Kalau berkenan, kami mohon kepada Tuhan, baru permintaan kita ajukan. Jadi jangan memaksakan Tuhan, tapi dengan kata-kata kalau Allah berkenan dan kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi kalau Tuhan mau kasih kan, puji Tuhan. Kalau tidak, juga kita tidak sakit hati, kita hanya memohon. Dan rencana Allah lah yang paling baik.
Nah, lalu di dalam doa itu harus sungguh-sungguh, dan doanya itu yang selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, jangan doanya itu yang neko-neko, mendoakan orang lain biar mati, mendoakan orang lain biar sengsara. Itu Tuhan tidak pernah akan mengabulkan itu. Tapi kalau doanya itu kalau untuk musuhmu, doakanlah yang baik. Itu pasti musuhmu akan bertepuk lutut di kakimu. Tuhan akan memberikan itu. Tapi kalau doanya itu menyengsarakan orang lain, jangan harap. Walaupun satu hari kamu bertolak 1000 kali, Tuhan tidak akan mengabulkan itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Jadi Rasul Paulus pesan, kenakanlah perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Jadi di dalam kesusahan dan penderitaan itu, hendaknya kita mempunyai perisai tameng yang kuat, yaitu kesabaran. Hati yang sabar, hati yang selalu merendah, hati yang selalu memasrahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dengan kesabaran itu, hati kita sekali lagi tidak panas, hati kita tidak sakit walaupun kita disia-sia, tetapi ada kedamaian, ada sukacita, sehingga hidup kita terus selalu bahagia. Hati yang gembira adalah Tuhan. Itulah yang kita ambil. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.